Ramadan merupakan bulan agung yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk berpuasa. Bulan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan pula penuh keberkahan, sehingga banyak umat Muslim yang berlomba meraihnya dengan mengerjakan berbagai amalan. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Ramadan yang tiba kepada kalian adalah bulan penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasanya, dan di dalamnya pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka Jahim ditutup. Semua setan durhaka dibelenggu. Di dalamnya Allah menjadikan satu malam lebih baik dari 1000 malam. Siapa yang menyia-nyiakan kebaikannya, maka sesungguhnya dia akan menderita kerugian. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Baihaqi. Dengan kemuliaan yang dimiliki bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan umatnya untuk memperbanyak amalan, baik wajib maupun sunnah. Beliau bersabda, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan, kebajikan, atau amal sunnah di dalamnya bulan Ramadan, samalah ia dengan orang yang menunaikan suatu ibadah wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa yang menunaikan suatu amalan wajib di dalamnya, samalah dia dengan orang yang mengerjakan 70 amalan wajib di bulan yang lain. Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Berikut sejumlah amalan sunnah yang bisa dilakukan saat puasa di bulan Ramadan, yaitu: pertama, perbanyak sedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah. Kedua, ibadah malam atau Qiyamul Lail dapat berupa sholat tahajud, tadarus Al-Quran, berdizikir, hingga berdoa. Sesuai hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa bangun mengerjakan Qiyamul Lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan sama dengan 10 pahala. Aku tidak memaksudkan alif, lam, mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Darimi dan Tirmidzi. Keempat, mendirikan sholat tarawih. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa ibadah tarawih di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya. Kelima, itikaf di masjid. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu setiap bulan puasa beritikaf selama 10 hari, dan pada tahun di mana beliau meninggal, beliau beritikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Keenam, mengakhirkan sahur. Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit. Ia berkata, suatu hari kami pernah sahur bersama Rasulullah. Kemudian tidak lama setelah itu beliau bangun untuk menunaikan sholat subuh. Lalu aku bertanya, berapa jarak antara sahur dan azan? Beliau menjawab, sebanyak 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pula oleh dari Sal bin Sa'ad bahwa ia berkata, aku bersahur bersama keluargaku. Kemudian aku bergegas menuju sholat, hingga aku mendapatkan sujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sal bin Sa'ad. Kedelapan, berdoa saat berbuka puasa. Abdullah bin Amr bin Ash berkata, aku mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berbuka puasa, ketika ia berbuka, doa yang tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesembilan, memberikan makan buka puasa. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani
bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan orang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berbuka tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ke-10, mencari Lailatul Qadar dan menghidupkannya. Rasul SAW berkata, yang artinya, carilah Lailatul Qadar dalam malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW menuturkan, barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Hadis Bukhari dan Muslim. Ke-11, memperbanyak la ilaha illallah tahlil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu, lahu al-mulku walahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia seperti memerdekakan 10 budak. Dituliskan untuknya 100 kebaikan, dihapuskan untuknya 100 dosa. Ia mendapatkan benteng dari setan pada hari tersebut hingga sore hari, dan tidak ada satupun yang melakukan hal yang lebih baik dari dirinya, melainkan orang yang mengamalkan ucapan tersebut lebih banyak darinya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ke-12, bersilaturahmi. Dari Abu Hurairah, bahwa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sungguh, aku memiliki kerabat. Aku menyambung hubungan dengan mereka, namun mereka memutuskanku. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat buruk kepadaku. Aku berlemah lembut dengan mereka, namun mereka berbuat kasar kepadaku. Maka Nabi SAW berkata, apabila benar demikian, maka seakan engkau menyuapi mereka pasir panas, dan Allah akan senantiasa menjadi penolongmu selama engkau berbuat demikian. Hadis Muslim dan Ahmad. Ke-13, menghatamkan Al-Quran. Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Amru, bacalah, khatamkanlah Al-Quran sekali dalam sebulan. Hadis Bukhari. Demikianlah penjelasan sunnah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisohab.